Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 6. Saya Ahmad Zainal Mutakin dan rekan saya Tutik Suciani dan juga Rizky Intan Nurlaili. Kelompok kami ini membahas mengenai ketetapan dalam menjelaskan manusia, pengetahuan, dan intelijensi. Nah, dalam hal ini kami menjelaskan mengenai manusia, pengetahuan, objek dan kegiatan filsafat ilmu pengetahuan, tujuan dan manfaat filsafat ilmu pengetahuan, dan intelijensi. Oke, baik, kita langsung saja membahas mengenai manusia. Dalam pandangan filsafat terhadap manusia dari beberapa sudut pandang, ini ada teori deskripsi, teori metafisika, dan juga teori psikomatik. Dari sudut pandang teori deskripsi, ini meletakkan manusia sejajar dengan hewan berdasarkan sebab mekanis. Artinya, manusia tidaklah jauh berbeda dengan hewan, di mana manusia termasuk hewan yang berpikir, melakukan segala aktivitas hidupnya. Manusia juga tidak beda dengan binatang yang menyusui. Kemudian, teori metafisika. Nah, teori ini memandang keberadaan sesuatu di balik atau di belakang fisik. Teori ini memandang dari dua hal, yakni fisik dan juga roh. Nah, untuk fisik, ini terdiri dari zat, artinya bahwa manusia tercipta terdiri dari beberapa sel yang dapat diindra dengan panca indera. Kemudian roh, manusia identik dengan jiwa yang mencakup imajinasi, gagasan, perasaan, dan penglihatan yang semua itu tidak dapat diindra dengan panca indera. Nah, yang terakhir adalah teori psikomatik. Teori ini memandang manusia hanya terdiri atas jasad yang memiliki kebutuhan untuk menjaga keberlangsungannya. Artinya, manusia memerlukan kebutuhan primer, yaitu sandang, pangan, dan papan untuk keberlangsungan hidupnya. Definisi dari manusia oleh beberapa filsuf. Aristoteles berpendapat manusia adalah hewan yang berakal sehat. Thomas Hobbes berpendapat nafsu yang paling kuat dari nafsu manusia adalah nafsu untuk mempertahankan diri, atau dengan kata lain, ketakutan akan kehilangan nyawa. Ernest Haskell berpendapat manusia merupakan animalisme. Kemudian Adi Negara berpendapat menurutnya manusia adalah alam kecil dari sebagian alam besar yang ada di atas bumi. Paham tentang manusia itu ada 4: materialisme, idealisme, rasionalisme, dan juga irasionalisme. Dan yang terakhir, pembahasan mengenai manusia ini ada dimensi manusia. Dimensi manusia ada 2, yaitu 1, kebahagiaan dan penderitaan, dan yang kedua adalah eksistensi manusia. Nama saya Rizky Intan Nurlaili dengan NIM akhir 075 akan melanjutkan penjelasan dari Mas Ahmad Zainal Mutakin, yaitu tentang pengetahuan. Filsafat ilmu pengetahuan merupakan filsafat ilmu khusus yang membahas berbagai macam hal yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Ada 3 landasan yang dilakukan untuk melakukan pembahasan secara filosofis terhadap ilmu pengetahuan, yaitu landasan ontologis, yang mana adalah mempersoalkan tentang ciri khas dari ilmu pengetahuan. Yang kedua, landasan epistemologis, yang mana merupakan memberi dasar pembahasan tentang cara kerja ilmu pengetahuan dalam usaha mewujudkan kegiatan ilmiah. Yang ketiga, yaitu landasan aksiologis, adalah menjadi dasar pembahasan untuk menemukan nilai-nilai yang terkait dalam kegiatan ilmiah. Objek dan kegiatan filsafat ilmu pengetahuan.
Kegiatan ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis dan praktis, serta berdasar adanya berbagai lingkup bidang kajian, maka dapatlah kita kelompokkan dalam berbagai jenis ilmu pengetahuan, yaitu contohnya, ilmu yang bersifat teoritis mencakup fisika, kimia, botani, zoologi, psikologi. Sedangkan ilmu-ilmu yang bersifat praktis mencakup pertambangan, farmasi pertanian, peternakan, psikiatri. Tujuan dan manfaat filsafat ilmu pengetahuan yaitu dengan pembahasan ilmu pengetahuan secara menyeluruh dan mendalam, kita berharap memperoleh pemahaman yang utuh seperti landasan ilmu pengetahuan yaitu ontologis, epistemologis, aksiologis yang telah saya jelaskan tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tuti Suciani. Yang selanjutnya yaitu mengenai intelijensi. Intelijensi merupakan kemampuan yang bersifat umum dan potensial. Namun para ahli tidak mencapai kesepakatan dalam banyak hal mengenai intelijensi. Definisi-definisi yang dikemukakan menunjukkan batasan yang tidak serupa. Istilah intelijensi sendiri sangat akrab dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Hal ini disebabkan karena pendidikan dihadapkan pada anak-anak dengan berbagai kemampuan intelijensi. Tapi ada beberapa tokoh yang menyampaikan mengenai definisi intelijensi. Di antaranya ada Francis Galton, Albert Binet, dan Theodore Simon. Kemudian ada Lewis Madison Terman, lalu H.H. Goddard, V.A.C. Hennem, Baldwin, dan yang terakhir Edward Lee Thorndike. Dari berbagai pendapat yang disampaikan oleh tokoh-tokoh tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian intelijensi, yaitu suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional, sehingga intelijensi tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional tersebut. Kemudian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi, ada dua, yaitu faktor bawaan atau keturunan dan faktor lingkungan. Yang pertama, faktor bawaan atau keturunan. Berdasarkan beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa intelijensi berasal dari faktor bawaan atau herediter. Penelitian ini membuktikan bahwa korelasi tes IQ dari satu keluarga sekitar 0,50 dan di antara anak kembar dihasilkan korelasi tes IQ yang sangat tinggi, yakni mencapai 0,90. Lalu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat memberikan perubahan-perubahan yang berarti pada kapasitas intelijensi seseorang. Walaupun ada ciri-ciri intelijensi yang dibawa sejak lahir, namun intelijensi tidak dapat terlepas dari otak. Cukup sekian tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.